Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik, serta yang tidak kalah penting pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan yang kita nanti-nanti selama ini. Karena kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat bidukhuli Ramadan, nikmat masuknya kita dan dipertemukannya kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam berjalan di bawah naungan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya mentadabburi Al-Qur'an. Ini sudah kita agendakan dari beberapa hari yang lalu bahwa insyaallah taala setiap ba'da subuh kita akan berusaha untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita, serta berusaha juga di dalam mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita dan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluhkan kondisi kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan keluhan itu disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diabadikan di dalam mushaf-mushaf kita, tepatnya di dalam surah Al-Furqan ayat ke-4 ayat ke-30 ya, surah Al-Furqan ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang betapa gundahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat fenomena kaumnya yang meninggalkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan Rasul berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang mahjur, sebagai sesuatu yang telah ditinggalkan, diabaikan, tidak diperdulikan, dan seterusnya." Nah, keluhan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan kesedihan yang beliau rasakan tatkala beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika beliau membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang kufar dari kalangan Quraisy. Itu tidak ada satupun yang mau mendengarkannya. Bahkan mereka cenderung untuk lari dan berpaling dari pembacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Bahkan di antara mereka itu saling berwasiat agar jangan sampai kita mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita dengerin tuh apa yang dibaca oleh Muhammad. Mereka saling berwasiat tuh satu dengan yang lainnya. Dan bahkan mereka membuat tandingan-tandingan suara, kegaduhan. Yang tujuannya apa?
Tujuannya untuk supaya mereka jangan sampai mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surah Fussilat ayat ke-41 ketika Allah berfirman melalui lisan orang-orang kafir, menggambarkan pembicaraan di tengah-tengah mereka. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Kata Allah, ya, menggambarkan dialog yang terjadi antara orang-orang kafir ini, ya, dan mereka berkata, jangan kalian mendengarkan Al-Quran, la tasma'u li hadzal Quran, jangan engkau mendengarkan Al-Quran ini, walghaw fi la'allakum taghlibun, dan buat kegaduhan, buat suara-suara tandingan. Ditafsirkan para ulama, ya, buatlah siulan, tepukan tangan, yang demikian agar jangan sampai kalian dikalahkan. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini isyarat bahwa ternyata yang menyebabkan kaum muslimin itu menang bukanlah banyaknya jumlah. Yang membuat muslimin menang itu bukanlah kepintaran mereka di dalam melawan musuh-musuh. Yang membuat kaum muslimin menang adalah ketika mereka berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, ketika mereka bermuamalah dengan sebaik-baiknya muamalah dengan Al-Quranul Karim. Dan kapan kita meninggalkan Al-Quran, kapan kita mengabaikan Al-Quran, maka kejatuhan itu akan terus menyelimuti kita sampai kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan, la tasma'u li hadzal Quran, jangan kau dengarkan Al-Quran, walghaw fi la'allakum taghlibun, buat kegaduhan, ya, agar kalian menang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini membuat Nabi sedih. Ketika orang-orang kafir Quraisy tidak mau mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi SAW berupa ayat-ayat Al-Quran, ini membuat Nabi sedih. Bahkan kesedihan Nabi itu kita tahu, ya, sering sekali digambarkan di dalam Al-Quran, hampir-hampir Nabi celaka karena kesedihannya tersebut. Ketika kaumnya nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-6 ketika Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah barangkali engkau wahai Muhammad itu akan membunuh dirimu sendiri, ya, ketika mereka berpaling, sekiranya mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran ini. Jadi kesedihan Nabi, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hampir membuat diri beliau celaka. Ini diantara bentuk rahmat yang ada di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Nabi terhadap kebaikan atas umatnya, bahkan orang-orang kafir. Nabi ingin sekali mereka mendapatkan hidayah Islam, tapi apa boleh buat? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah taufik itu kepada yang Ia kehendaki. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terbayangkah, terbesitkah di benak kita bahwa kalau seandainya Nabi SAW itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau hidup di tengah-tengah kaum muslimin hari ini, hidup di tengah-tengah umatnya dari kalangan mukminin, orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terbayangkah kita bagaimana kesedihan beliau itu bisa berlipat ganda tatkala beliau mendapatkan ternyata yang meninggalkan Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quran itu bukan hanya dari kalangan orang-orang kafir, tetapi hatta umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengklaim bahwa dia adalah pengikut Rasulullah SAW sendiri, itu meninggalkan Al-Quran sudah dari jauh-jauh hari. Kita nggak pernah ngerti kapan terakhir kita pegang mushaf. Sebagian kita bahkan kapan mereka membenahi mushaf yang terserak di bangkunya atau di mejanya, karena nggak pernah disentuh sama sekali. Nah, ini membuat kita harus kembali merenung,
Apakah kita mau kondisi ini terus berlanjut seperti ini, meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita ini lebih kuat berlama-lama di depan Facebook. Kita jauh lebih kuat berlama-lama di depan YouTube, melihat video, melihat berita-berita terkini. Kita jauh lebih kuat. Tetapi ketika memegang Al-Quran, nggak kuat tangan ini megang Al-Quran berlama-lama. Tidaklah kita baca Al-Quran mungkin hanya 5 menit, 10 menit. Itu pun sebagian kita mungkin ya masih memegang HP-nya. Jadi dia baca Quran tapi fokusnya bukan kepada Al-Quran lagi, tapi udah kepada sesuatu selain Al-Quran. Ketika dia baca Al-Quran, dirinya tersibukkan bukan dengan merenungi kalamullah. Ketika dia baca Al-Quran, dirinya tersibukkan dengan hal-hal yang membuat dia lalai justru dari Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran adalah zikr. Al-Quran adalah zikr, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia afdalu zikr, di antara zikir yang paling utama dalam Islam. Dan tahukah kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, siapa itu orang-orang yang mengabaikan Al-Quran? Siapa itu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan? Mari kita lihat penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarah. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka sungguh dia telah mengabaikan Al-Quran. Wa man qara'a Al-Quran wa lam yatadabbarhu faqad hajarah. Dan siapa yang telah membaca Al-Quran namun dia belum mentadabburinya, maka dia juga tergolong sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Wa man tadabbara Al-Quran wa lam ya'mal bih faqad hajarah. Dan siapa yang membaca Al-Quran lalu dia mentadabburi Al-Quran tapi dia belum sampai pada tingkatan mengamalkan isi atau kandungan dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia belum sampai pada tingkatan ya orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran. Dia masih dikategorikan sebagai orang-orang yang telah mengabaikan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran bahkan bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran harus ditadabburi maknanya. Al-Quran harus diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran bukan hanya tentang membaca. Karenanya para ulama mengatakan bahwa betapa banyak orang itu menyangka bahwa ketika dia membaca Al-Quran, dia telah mengamalkan Al-Quran. Padahal enggak. Membaca Al-Quran itu berbeda dengan mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hanya salah satu dari bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Dan masih banyak lagi tanggung jawab kita dengan Al-Quran. Dan diantaranya adalah mentadabburi Al-Quran. Apa makna tadabbur? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama lainnya ketika mereka menjelaskan makna tadabbur. At-tadabbur ay at-ta'ammul fil alfaz. Tadabbur Al-Quran maknanya adalah merenungi lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kita renungin tuh ayat per ayat, bahkan kata per kata, ya bahkan huruf per huruf. Lil wusul ila ma'aniha, agar sampai kepada makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercapailah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan dari Al-Quran, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Yang Allah inginkan adalah agar Al-Quran itu ditadabburi, agar Al-Quran itu kita baca lalu kita renungi maknanya ayat per ayat, kata per kata, huruf per huruf. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat ke-29. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Quran yang kami turunkan dia kepada engkau wahai Muhammad. Untuk apa? Ya, mubarakun, dia diberkahi, liyadabbaru ayatihi, dia untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk direnungi maknanya.
Karena Syekh Sa'di mengatakan hadil hikmah min inzalih. Inilah hikmah Al-Quran itu diturunkan. Inilah hikmah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyatadabbaran nasu ayatahu, agar manusia mentadabburi ayat per ayat. Wa hadza yadul ala annahu min afdhalil a'mal. Sehingga ini menunjukkan bahwa tadabbur Al-Quran ini merupakan di antara amal yang terbaik, apalagi di bulan suci Ramadan. Inilah amal terbaik kita, ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara amal terbaik yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah membaca Al-Quran, lalu kita mentadabburi maknanya, kita renungi maknanya, sampai itu meresap ke dalam hati kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal qira'ah al-mushtamalah 'ala at-tadabbur afdal min sur'atil qira'ah. Syekh Sa'di mengatakan, dan oleh karenanya membaca Al-Quran dengan tadabbur, perlahan, nggak perlu buru-buru. Naam, di antara target seorang muslim hari ini adalah dia selesaikan ayat per ayat sampai dia khatam Al-Quran. Target seorang muslim di bulan Ramadan ini kebanyakan memang ya, dia ingin menyelesaikan Al-Quran segera. Karena bacanya terburu-buru, bacanya tergesa-gesa, kadang-kadang dia tabrak dan dia terabas semua hukum-hukum tajwid. Ini kita tidak inginkan ya ikhwah. Naam, sebagian ulama kita berlomba-lomba dalam hal ini, dan ini masyhur tentang mereka. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyelesaikan 60 kali hataman. Tapi mari kita timbang, siapa kita dengan Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa kita dihadapkan dengan seorang ulama besar, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang beliau sudah tahu dan hafal seluk-beluk makna dari Al-Quran. Nah, kita ini siapa ya ikhwah? Maka perlu dicanangkan target mentadaburi Al-Quran, baca tuh Al-Quran, serta kita ikuti dengan terjemahnya. Kalau punya buku-buku tafsir, monggo silahkan dipergunakan buku tafsirnya. Beli satu buku tafsir yang ringkas, paling tidak tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Aisar, tafsir As-Sa'di. Beli tafsir-tafsir yang ringkas seperti Muyassar ya, dan itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah catat sebagai bentuk sodakoh dan nafkah kita untuk menuntut ilmu agama, dan pasti Allah ganti, nggak ada yang Allah sia-siakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mentadabburi Al-Quran, membaca serta merenungi maknanya, itu jauh lebih baik daripada terburu-buru di dalam membacanya, karena punya target untuk menyelesaikan hataman Al-Quran itu. Apalagi di bulan Ramadan ini kita tahu lah, muslimin ingin berlomba-lomba untuk banyak-banyakan hataman Quran. Kita katakan itu bukan sesuatu yang buruk, tapi mari kita lihat dari sisi yang lain. Tidakkah ingin kita mencoba 1 tahun sekali ini saja kita menyelesaikan 1 kali hataman tapi dengan tadabbur Al-Quran? Bisa gak kira-kira? Ya. 1 kali hatam tapi kita tahu sebab ayat ini turun kenapa, apa yang diinginkan Allah dari ayat ini. Bukankah ini lebih menarik ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Ini yang disampaikan oleh para ulama. Karenanya tatkala sampai kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an tentang seseorang yang menyelesaikan sholat malam dengan 1 Al-Quran. Antum bisa bayangkan, bahkan di dalam riwayat ini disebutkan 1 sholat, bukan 11 rakaat ya, 2 rakaat dia selesaikan 1 Al-Quran. Subhanallah, mungkin kalau kita disampaikan kabar seperti itu, wah, itu wali itu, kita nggak akan bisa. Tapi karena berita ini sampai kepada ahli ilmu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, maka cara Ibnu Mas'ud merespon pun tentu berbeda dengan orang-orang awam ketika sampai kepada mereka berita atau khabar seperti ini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ahadhan kahadhi syi'r, dia baca Quran atau baca syair? Apakah dia memperlakukan pembacaan Al-Quran, tilawatul Quran seperti membaca sebuah syair-syair Arab? Dicela oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ini menunjukkan, naam, baik menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tetapi kalau kita nggak ngerti maknanya dan tidak bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hilanglah, melesetlah
tujuan inti diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sedih. Para salaf kita itu merasakan kegalauan, kesedihan ketika mereka baca Al-Quran, lalu mereka melewati satu ayat, bukan satu juz, apalagi satu Quran. Mereka sedih ketika lewat satu ayat dan gak ngerti apa maksud ayat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Al-Quranil Azim, menukil perkataan Amr bin Murrah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ma marartu bi ayatin min kitabillah la a'rifuha illa ahzanani. Tidaklah aku melewati satu ayat dari kitabullah, lalu aku tidak mengerti apa makna ayat tersebut, illa ahzanani, kecuali itu pasti membuatku bersedih. Subhanallah, satu ayat, hadirin Allah muliakan. Berapa ayat yang kita nggak ngerti maknanya? Berapa lembar yang kita nggak ngerti maknanya? Berapa juz yang kita nggak ngerti maknanya? Maka ini yang harus menjadi bahan renungan kita semua, bahwa kita harus mulai untuk memprioritaskan membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya semampu kita. Kalau kita bisa buka video-video para asatidzah kita tentang tema-tema tadabbur atau tema-tema tafsir Al-Quran, silakan dilihat, dibuka, saksikan, lalu resapi sampai dia masuk ke dalam hati kita, dan itu yang akan bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, karenanya para ulama mengatakan, kalau yang membaca Al-Quran saja sudah sedikit, yang membaca Al-Quran sudah sedikit ya ikhwah, apalagi yang membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya. Apalagi baca Al-Quran, tadabburi, diamalkan, ini makin sedikit lagi klasifikasinya. Nah, ini perlu menjadi target kita di bulan Ramadan kali ini. Kita harus selesai Al-Quran dan selesai pula tadabbur Al-Quran kita. Harus diberikan target, karena kalau tidak maka bulan Ramadan akan lewat begitu saja dan kita nggak mendapatkan apa-apa. Nggak ada prestasi yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan berlalu bertahun-tahun dan kita masih nggak paham tentang Al-Quran. Maka mulai dari Ramadan tahun ini pijakannya, maka mari kita mulai untuk mentadabburi Al-Quran. Karena sesungguhnya ya ikhwatal iman rahimakumullah, tadabbur Al-Quran itu sangat luar biasa maknanya. Karena jangankan manusia seperti kita, bahkan gunung pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka diturunkan di atas mereka Al-Quran, maka akan hancur karena ketundukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran di atas sebuah gunung, maka niscaya gunung tersebut pasti akan hancur lebur. Dia tunduk, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari ini kita nggak punya rasa takut? Karena kita nggak pernah mentadabburi Al-Quran. Kenapa kita nggak pernah merasakan keagungan Allah Rabbul Alamin dalam hati kita? Karena lagi-lagi permasalahannya adalah kita bukan orang-orang yang ahli tadabbur Al-Quran. Apa yang bisa menghalangi kita sampai sementara ini nggak ada satupun di antara kita yang berusaha untuk mentadabburi Al-Quran dan abai begitu saja? Kita hanya mencukupkan dengan membaca Al-Quran. Bahkan sebagian kita nggak mau baca, dia pengennya denger aja. Ikhwatal iman rahimah, Allah perintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Allah mengecam orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka nggak mau tadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Quran itu bukan datang dari Allah, maka pastilah akan banyak terjadi perselisihan.
Ternyata nggak ada perselisihan dalam Al-Quran. Maka apa sebenarnya yang membuat kita ini menjadi malas untuk mentadabburi Al-Quran, nggak mau baca Quran dengan merenungi maknanya? Ada banyak alasan disebutkan oleh para ulama, tetapi yang paling besar sebabnya adalah dua hal, ya, yang membuat kita ini malas untuk baca Al-Quran. Itu dua hal. Kata para ulama, yang pertama adalah adzanb, dosa kita. Dosa-dosa kita lah yang menghalangi kita selama ini untuk mentadabburi Al-Quran. Karenanya dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah di dalam hati mereka sudah terkunci mati? Sudah digembok oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka nggak mau lagi mentadabburi Al-Quran? Dan apa yang membuat hati orang itu terkunci mati, ikhwatal iman rahimakumullah? Nggak ada yang lain sebabnya kecuali karena dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda idza adnaba dzanban kanat nuqtata sauda fi qalbi." Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia berbuat dosa, maka akan distempel dengan stempel hitam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuh. Kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, meninggalkan dosanya dengan total, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya tersebut. Wa in zada zada, tapi kalau dia bertambah di dalam melakukan dosa, dia tambah lagi dosanya, dia tambah lagi dosanya, dan dia nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu yang membuat hatinya menjadi semakin hitam, hitam, dan hitam. Dan inilah ya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidaklah demikian, atau janganlah demikian, atau sungguh apa yang terjadi di hati mereka berupa ron, yaitu ditutupnya hati mereka, itu semua disebabkan atas dosa yang mereka lakukan. Makanu yaksibun, ya, bahwasannya dikunci matinya hati seorang hamba, ya, itu disebabkan karena dosa yang menumpuk dan gak pernah ditaubati, sehingga dia tumpuk dosa yang satu dengan dosa berikutnya, tambah lagi dosa yang satu, tambah lagi dosa berikutnya, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya dan sulit menerima hidayah. Sekalipun dia mentadabburi Al-Quran, gak akan bermanfaat baginya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, siapa yang mau mentadabburi Al-Quran, maka wajib baginya untuk memperbanyak istighfar dan segera bertaubat dari segala dosa yang dia lakukan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Karena inilah diantara faktor yang menghalangi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Segera untuk meninggalkan perbuatan dosa yang hari ini masih kita geluti, kembali kepada Allah, dan memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan wadah, ya, untuk menerima kalamullah ini menjadi bersih dan layak untuk ditempati oleh Al-Quran. Karena Al-Quran nur, Al-Quran itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'as, sebagaimana kata Waqi' Ibnu Jarrah, ya, sementara cahaya Allah itu nggak akan diberikan kepada hati yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, di antara faktor yang, ya, menyebabkan seorang hamba itu terhalangi dari mentadabburi Al-Quran adalah dia buta dengan bahasa Arab, nggak mau belajar bahasa Arab. Kalau udah dengar kata bahasa Arab, bawaannya mau lari aja. Padahal bahasa Arab adalah bahasa wahyu, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi SAW. Nabi kita orang Arab. Maka jangan coba-coba untuk sinis terhadap orang-orang Arab, atau, ya, benci kepada sesuatu yang berbau Arab. Mau tidak mau Nabi kita orang Arab, mau tidak mau Al-Quran
dan as-sunnah itu berbahasa Arab, dan kitab-kitab para ulama itu ditulis dengan bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab. Para ulama kita memerintahkan kita, ta'allamul arabiyyah, belajar tuh bahasa Arab. Karena sesungguhnya bahasa Arab adalah pondasi di dalam agama kita. Dia bahasa pengantar untuk kita dapat memahami Al-Quran dan memahami penjelasan para ulama yang menulis buku-buku tafsir mereka dengan bahasa Arab. Kita nggak bisa mencukupkan diri dengan terjemah, ya ikhwah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa mencukupkan diri kita hanya dengan buku-buku terjemah. Tahu banyak buku-buku terjemah itu banyak kesalahan dalam penerjemahan. Siapa yang bertanggung jawab kok seperti itu? Karenanya muslimin harus punya bekal bahasa Arab dan dia harus semangat di dalam belajar bahasa Arab. Mungkin nggak sekarang, ya, tapi ke depan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali melapangkan hidup kita, kembali berjalan normal aktivitas kita, hadiri kajian-kajian bahasa Arab, karena itu sangat penting sekali untuk menambah kemudahan bagi kita di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar mereka berfikir. Yang demikian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menyebutkan bahwa yang demikian tidak lain dan tidak bukan dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Bahasa Arab bahasa yang paling syamil, universal, paling luas dan paling jelas untuk mengungkapkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Gak ada yang mewakili kecuali bahasa Arab. Perbendaharaan katanya sangat banyak, ya, syamil, universal, dan itu nggak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa yang Allah ingin sampaikan kepada hambanya kecuali bahasa Arab. Maka perlu bagi kita belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Dimulai dari dasar. Dan alhamdulillah para asatidzah kita hari ini, subhanallah, Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala bahkan menyempatkan diri untuk membuka kelas bahasa Arab walaupun secara online, dan ini harusnya disikapi dengan baik, diapresiasi dengan baik, ya. Kapan lagi seorang ustadz besar, ya, dia ingin menyampaikan kepada kita kaedah-kaedah bahasa Arab yang harusnya ini kalau hari ini dipegang oleh, ya katakanlah, ya, para asatidzah yang memang takhasusnya di bidang bahasa Arab. Jadi sekelas beliau langsung mengajarkan kepada kita bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa kita harus lebih respect lagi kepada bahasa Arab, lebih perhatian kepada bahasa Arab, ya, karena dia bahasa Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan kita meninggalkan tadabbur Al-Quran adalah kita sudah mulai mengabaikan buku-buku tafsir. Kita sudah mulai mengabaikan buku-buku tafsir. Alal aqal, ya, paling tidak buku tafsir terjemah, nggak ada masalah, sesuai dengan keterbatasan kita. Sambil belajar bahasa Arab, sambil kita belajar juga untuk membaca buku-buku tafsir yang ringkas, tapi dia sangat berarti buat kita di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan ditinggalkan, upayakan beli buku tafsir. Para ulama kita dulu, ya, mereka harus menjual atap rumah mereka. Di antara Imam Malik rahimahullah, Imam Bukhari untuk menuntut ilmu hadis, beliau sampai menggadaikan seluruh yang beliau punya, sampai pakaian beliau. Beliau nggak pakai apa-apa, udah bersembunyi di sebuah rumah kosong karena beliau, ya, tidak memiliki pakaian dan nggak mungkin keluar dalam keadaan tanpa busana. Sampai akhirnya teman-temannya mendapatkan beliau dalam keadaan seperti itu dan akhirnya pun mengumpulkan uang, ya, untuk membelikan pakaian untuk beliau dan juga akhirnya kembali menuntut ilmu. Betapa banyak dikorbankan oleh para ulama kita. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama kita juga, bahwa al-ilm in a'taita kullaka lam yu'ti illa ba'dah. Ilmu itu kaedahnya, kalau kita udah curahkan seluruh potensi kita saja, ikhwas kalian muliakan Allah, ilmu nggak akan memberikan dari dirinya kepada kita kecuali cuma sebagian. Semua potensi kita, waktu kita korbankan, waktu kerja kita korbankan, harta kita korbankan,
ilmu nggak akan ngasih semuanya. Ilmu cuma mengasih sebagian dari dirinya. Padahal kita udah mengeluarkan seluruh potensi kita. Dan menuntut ilmu itu pengorbanan ya ikhwas sekalian muliakan Allah. Naam, buku-buku tafsir mahal, mujalladat, dia berjilid-jilid. Tapi lihat ya, bahwa buku tafsir ini manfaatnya luar biasa. Pertama, karenanya insya Allah Allah bukakan pintu-pintu ilmu agar kita mudah memahami Al-Quran. Yang kedua, ini bisa diwariskan juga kepada anak-anak kita nanti, kepada cucu kita nanti. Dan warisan terbaik ilmu. Sebagaimana Nabi SAW mewariskan kepada kita ilmu. Nabi nggak mewariskan apa-apa. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilm. Ya, bahwa para nabi dan rasul itu nggak mewariskan apa-apa. Nggak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Mereka cuma mewariskan ilmu. Faman akhadhaha akhadhah bihadhin wafir. Siapa yang ngambil warisan itu tuh, warisan ilmu itu, maka dia telah mengambil warisan atau bagian yang terbanyak. Maka mari kita berlomba-lomba untuk berkhidmah kepada agama kita. Paling tidak memahamkan Islam untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, cucu kita. Kita harus punya peran ya ikhwah di dalam dunia dakwah ini. Dan itu dimulai dari belajar. Itu semua dimulai dari belajar. Banyak membaca. Ya, biasakan membaca satu ayat dengan tadabbur, satu ayat dengan tadabbur, satu ayat dengan tadabbur. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala insyaallah membukakan pintu-pintu ilmu buat kita dan tercapailah tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an, yaitu untuk ditadabburi. Mungkin yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita bertemu setiap ba'da subuh. Ya. Mungkin kita akan tunda jam tayang ya, 15 menit atau 20 menit setelah sholat subuh agar yang mau membaca Al-Quran menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran dan dia juga bisa mengikuti kajian ini dan mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Dan insyaallah ta'ala agenda kita di hari esok adalah masuk ke dalam pembahasan tadabbur ayat-ayat Ramadan. Dan inilah sifat dari ilmu, yaitu aktual ya, dia harus dibahas ya dengan kekinian. Dan ke depan insyaallah kalau masya Allah takdirkan kita seperti ini, mungkin ada tadabbur surah-surah yang lainnya, tapi kita mulai dari ayat-ayat Ramadan karena kita butuh untuk mengungkap maknanya, mentadabburi maknanya agar Ramadan kali ini lebih berkesan dalam hati kita dengan segala keterbatasan kita hari ini. Ya. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.